Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan segera memuji memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Dimanapun keberadaan kita sore hari ini, Tuhan senantiasa beserta dengan kita dalam kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpuji termulialah nama Engkau Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap tahta kehadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami merindukan Engkau hadir dalam hidup kami melalui firman yang Engkau sampaikan kepada kami sore hari ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya kasih-Mu beserta dengan kami dalam kerinduan kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Ibadah kami sore hari ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong kami, memberkati kami. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami untuk memberi kekuatan, kemampuan kepada kami untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Terpuji termulia nama Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, baik pemimpin pujian, pemain musik, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan seluruh pelayan Tuhan yang telah Engkau persiapkan, Tuhan pakai kami semua dalam satu kesatuan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Meskipun kita tidak sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kerinduan kita kepada Tuhan selalu memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus,
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Dialah Allah, Raja di atas segala raja. Maka segala kepujian, kehormatan kita kembalikan kepada Dia yang layak menerima pujian. Sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Dialah yang telah menjadi manusia yang datang bagi kehidupan kita untuk memberkati kehidupan kita sore hari ini. Firman jadi manusia. Jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau. Pelayanan selanjutnya segera kepada Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau jalan, tetap jalan untuk selamanya, jalan yang membawa manusia berdosa untuk diselamatkan, jalan untuk menuju terang sempurna, jalan menuju Bapa Surgawi yang penuh dengan anugerah terang samawi. Untuk itulah kami ada sore ini. Untuk itu kami mau mengasihi Engkau lewat firman yang akan kami bahas bersama kembali. Kami rasa tidak mampu dan memang tidak mungkin kami mampu. Dan firman itu diilhami oleh Roh Allah, oleh nafas Allah Engkau sendiri Tuhan, yang bisa menguraikan oleh Roh Kudus sendiri. Bukan kemampuan kami, bukan kehebatan kami manusia yang berdosa ini. Semuanya ini karena anugerah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, seberapa banyak kami yang
duduk berhadapan dengan televisi dan lain sebagainya, monitor, untuk mengikuti PA saat ini. Engkau berkemurahan karena Engkau hadir di mana-mana saja atas nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau hadir Tuhan. Kami berterima kasih, kami masuki PA petang hari ini kembali hanya dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja dan mempelai pria sorga yang kami nantikan. Kami sudah berdoa. Amin. Senang berjumpa lagi dengan kita sekalian. Bersama isi kami sampaikan shalom. Cuma yang lalu kita sudah mereview kembali bagaimana akhir dari keluarga Gideon yang sangat, kalau dikatakan menyedihkan memang. Bayangkan 70 ya dari para anak dari Gideon semua dibantai oleh saudara sendiri yaitu Abimelekh. Tapi kami sudah belajar bahwa semua itu Tuhan mengatur, bukan Tuhan yang menginginkan ya kematian itu, tapi Tuhan mengawasi dan Tuhan harus menyatakan pembalasan itu dengan adil. Ya, kita sudah belajar banyak mengenai apa yang ditanam oleh Roh Kudus akan menuai hidup kekal, tetapi masih ada yang menanam atau menabur hawa nafsu daging akan mengalami kematian dan kehancuran kekal. Sementara Tuhan mau kita punya tubuh ini yang fana ini akan memperoleh yang indah, peroleh yang baik. Jikalau kita kembali mereview kembali pada keluarga Gideon dan sebagainya, tanda petik seolah-olah nggak ada yang menghasilkan baik. Tetapi apapun juga kita mempelajari, sudah tercantum dan sudah tertulis dalam Alkitab, kita perlu menghayatinya. Sebelum saya ajak saudara untuk memasuki pasal yang ke-10 dalam kitab Hakim-Hakim ini, dan biarlah kita mau coba untuk kembali lagi melihat bahwa ada banyak hakim-hakim yang hanya sekedar namanya ditulis dan tidak terlalu ribet dan tidak terlalu viral bagaimana. Tetapi bagi saya adalah suatu kepastian bahwa yang ditulis dan yang dikanonisasikan itu firman Allah, entah itu tercantum lagi di dalam perjanjian baru atau tidak, tetapi sudah tercantum dalam perjanjian lama, ya, apakah itu tidak seperti Gideon yang begitu banyak mengambil pasal, ya hanya 3 pasal, mungkin 6, 7, 8, 9, 4 pasal, ya. Kemudian yang lain-lainnya hanya sekedar ini. Tapi bagi saya adalah masing-masing hakim, Alkitab mengatakan itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu yang saya ingin sampaikan supaya kita tidak mengecilkan. Kadang-kadang manusia kita gini kok ya, kalau kita membaca Alkitab atau membaca suatu kisah lah, ya sejarah itu kita tahu misalkan sejarah Indonesia atau sejarah Mojopahit dan sebagainya, seringkali kita fokus kepada orang-orang yang kita kagumi, tetapi kepada mereka yang kurang kemudian kita abaikan. Ya, tanpa sadar kita juga pernah menganggap Alkitab ini bisa kita pilah-pilah, bisa kita pilih-pilih. Ya, tapi sesungguhnya kita diajar oleh firman Allah, Alkitab ini tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipilih-pilih, dan setiap kitab
gulungan ini harus kita menyadari membacanya karena ini firman Allah. Ya. Tapi kita berani tegaskan bahwa kalau bukan firman Allah, bukan Alkitab, kitab-kitab yang lain, apakah kitab itu yang mengandung pendidikan atau apa saja, it's okay lah. Yang kita tahu juga dalam dunia pendidikan, dalam dunia mengarang semua kitab yang luar biasa, kita bisa mempunyai hak untuk memilih. Aku senanglah Shakespeare misalkan ini, saya senang dengan orang Cina punya Konghucu, Lao Tzu punya tulisan sepunya itu, it's okay. Tetapi saya berani dan mendorong kita sekalian, apapun yang tercatat dalam Alkitab, ya mungkin viral di dalam perjanjian lama, tidak viral dalam perjanjian baru, it's okay. Tetapi kita tidak boleh sampai tidak mengakui ataupun menghargai yang tercantum dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Hakim-Hakim ini. Sebab setelah lewat 2 hakim lagi yang kita akan pelajari, yaitu Yefta dan Simson, setelah itu tidak lagi bicara soal hakim-hakim, tapi bicara soal suatu pertengkaran yang semakin memilukan hati, karena bukan lagi berperang dengan musuh, tapi ke dalam, rusak di dalam, rusak dalam keluarga. Nah itu sebabnya sore ini kita akan coba untuk melihat lebih jauh apa yang ditulis oleh Hakim-Hakim pasal 10. Kita akan baca beberapa ayat dulu dalam pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dulu ya. Mari. Sesudah Abimelek bangkitlah Tolah bin Puan bin Dodo, seorang Isakar yang menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di penggunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak. Ya, 22 tahun ya. Coba diulang lagi dari sesudah dia bangkitlah Yair. Sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Yahod Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Ya, sampai sini saja kita bisa melihat 2 hakim-hakim yang disebutkan, yang satu namanya Tola, yang satu namanya Yair. Ya cuma beberapa ayat saja. Ya. Tetapi dengan jelas dikatakan kalau Tola itu menjadi hakim-hakim, ya saya mesti yakinkan kita sekalian, dia ada Roh Kudus. Ya. Pada waktu itu, zaman itu, semua yang kita sudah pelajari mulai dari awal, yang mulai nanti kita akan coba sedikit lagi mereview tentang Otniel dan sebagainya, itu ada Roh Kudus. Ya, jangan lupa, berarti mereka bertindak menjadi hakim 23 tahun. Ya, 23 tahun, kemudian Yair ini 22 tahun. Ya, disebut jelas. Ya, saudara coba bayangkan 23 tahun, ya, dia mesti menghakimi dan Tola ini bisa membuat bangsa Israel, seluruh bangsa Israel di dalam ketenangan 23 tahun. Kemudian berganti oleh Yair yang 22 tahun. Ya, kita tidak akan membahas mengenai dia punya 30 anak, kemudian ada 30 keledai dan sebagainya. Ya, tapi kita akan fokus karena setelah pasal 10, 1, 2, 3, 5 ayat itu, kemudian ada satu kejatuhan yang mendalam sekali dari bangsa Israel. Ya, itu sebabnya kita melihat untuk zaman dulu, kalau Tola sudah meninggal, otomatis Roh Kudus tidak ada. Di dalam diri tidak mungkin, sudah mati. Demikian juga Yair.
Waktu dia jadi hakim, Roh Kudus beserta dengan dia, tapi dia mati habis. Ya. Nah, bagaimana dengan gereja Tuhan yang sama ini bukan lagi perorangan, tapi gereja Tuhan adalah gereja yang gereja yang dipenuhi oleh secara keseluruhannya. Ya. Ini yang saya berpikir lebih jauh. Saya mau belajar. Mereka itu menjadi hakim, mereka itu menjadi pelindung, mereka menjadi misalkan seperti pengawas begitu. Seperti Gideon mengalami suatu perkembangan sehingga dikatakan 40 tahun ya pada beberapa pasal yang 40 tahun damai karena Gideon ya mengatur, memimpin. Tapi setelah Gideon pergi habis. Ya, cukup mengerikan setelah Gideon mati, tidak disebutkan ada yang meneruskan dengan penuh Roh Kudus supaya berkesinambungan gitu. Yang kita lihat adalah jatuh lagi, berseru, Tuhan tolong. Kemudian hakimnya mati, jeblok lagi. Ya, jadi seolah-olah Roh Kudus itu Tuhan pada waktu itu masih tunggu dan masih harus menunggu waktu. Ya, Yefta nanti kalau kita pelajari, tunggu waktu. Belum lagi Simpson, malah disebutkan kapan lahirnya, kapan ya dia dipenuhi Roh Kudusnya, kapan ini, dan akhirnya gagal juga. Nah, kita mesti saya pikir selalu, Tuhan tolong bagaimana gereja Tuhan memahami tentang hakim-hakim. Apakah kita juga demikian? Ya, kalau ada gembala baru ada kemenangan. Kalau gembala pergi, ya, kemudian kalah lagi. Nggak masuk akal ya. So, Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk gereja Tuhan itu menyeluruh. Ya, jadi kita tidak bisa katakan, bapaknya ada Roh Kudus, mamanya enggak ada Roh Kudus. Ya, atau anaknya Roh Kudus, papanya enggak ada. Kecuali memang papanya tidak bertobat. Tetapi kalau kita kembali pada firman Tuhan, begitu seorang terima Yesus dan dibaptis dalam nama Yesus, dia dipenuhi, dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka dia seharusnya memiliki kekuatan, karena Roh Kudus bukan roh yang menakut, tapi yang kuat. Ya, itu saya tiba-tiba ingat Rasul Paulus bilang sama Timotius yang masih muda. Ya, coba kita akan baca sedikit supaya kita tahu bahwa Roh Tuhan yang ada dalam para hakim-hakim itu kuat, luar biasa, tidak berubah pada saat Timotius juga terima Roh Kudus, tapi diingatkan jangan takut, jangan malu. Kita baca 2 Timotius pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-5 sampai seterusnya ya. Coba. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang akan yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu. Mengorbankan. Ya ada, sudah ada kok Roh Kudus. Ya, teruskan. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, ini salah satu karunia yang diberikan lewat penumpangan tangan. Tetapi Roh Kudus itu ada dalam hidup Timotius ini. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan. Kasih. Dan ketertiban. Ketertiban. Ya. Kita bisa menemukan hakim-hakim yang terdahulu ya. Ya. Kecuali nanti kalau kita sudah mulai mempelajari hakim siapa si Simpson itu lain lagi ya. Tapi kita bisa mendapatkan nasihat yang luar biasa dari kisah yang ada dalam hakim-hakim. Tetapi kita akan lanjutkan lebih jauh sedikit tentang Timotius ini. Dia ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuat, adalah ketertiban dan adalah kasih. Yaitu ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Teruskan.
melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya Ya, oleh kekuatan Allah. oleh kekuatan Allah. Ya, jadi tim Roh Kudus itu harus bisa bersaksi. Kalau zaman dulu mereka yang dipimpin Roh Kudus, hakim-hakim, ya, Tola atau Yair, itu mereka membuktikan pelayanan mereka, memberikan ketenangan, memberikan perlindungan, memberikan suatu pengayoman yang nyata. 23 tahun, 22 tahun. Ya, kita berapa lama? Saya berapa lama di Roh Kudus waktu dibaptis, gitu. Kalian yang di Roh Kudus, ya, sudahkah kita melindungi pribadi kita? Tentunya itu otomatis. Kemudian lindungi nikah kita, lalu lindungi warga kita. Kita ada Roh Kudus kok. Tidak mungkin ada Roh Kudus kemudian tidak menjadi berkat. Memang perjanjian baru memang ada. Ya, itu berarti Tuhan mau saya dan saudara untuk selalu ingat. Kita terima Roh Kudus untuk menabur yang baik, berbuat yang baik. Tapi jangan lupa kita ini lahirnya daging. Sama dengan para ya hakim-hakim Tola kah, Yair kah, Otniel kah, siapa lagi namanya Ehud, Samgar. Semua kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, semua sama. Kita juga begitu, apalagi kita bangsa kafir. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita juga tidak mampu untuk berbuat sesuatu yang baik. Kata Rasul Paulus. Ya, itu sebabnya saya mengajak kita membaca mengenai Timotius yang masih muda ini supaya ada satu keberanian untuk memberitakan Injil. Karena Injil ini adalah keselamatan. Injil ini adalah pengayoman yang sejati yang nyata sekali. Nah, saya kembali pada Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ya. 5 ayat sudah kita baca. Tapi saya tidak akan omong di sini. Saya cuma ingin saudara pikir secara rasio. Tuhan catat bahwa Tola 23 tahun menjadi hakim. Ya, cukup lama. Kalau ditambah dengan Yair yang 22 tahun, maka sesungguhnya selama 45 tahun, tidak salah ya, 45 tahun mereka damai sejahtera. Tetapi ayat 6 sampai ayat yang ke-18 kita melihat suatu kejatuhan yang semakin dalam. Ya. Saya coba pikir, kenapa Tuhan Engkau mencatatkan hal ini? Kenapa Tuhan Engkau tidak memberikan? Tapi saya melihat di sini Tuhan mengajar saya untuk melihat sebagaimana bangsa Israel sebenarnya tidak ada lagi penyembahan berhala. Karena mereka sudah dikuduskan pada waktu mereka berada di Gunung Sinai. Dan semua yang keluar dari Mesir, semua telah dihukum mati, yang baru. Ya, yang baru, laki-laki saja 600, 1000 lebih. Ya, tentara yang luar biasa. Kemudian istri mereka, anak mereka, orang tua mereka, semua dibawa di dalam negeri perjanjian yang luar biasa. Kita bisa membaca itu mulai dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, ditambah kitab Yosua. Tetapi waktu kita masuk dalam kitab Hakim-Hakim, terus terang aja kita harus akui kalau zaman dulu betapa mereka penting Roh Kudus yang mampu untuk membuat Otniel, Ehud, dan lain sebagainya, Deborah, Barak, ya, termasuk Gideon, luar biasa memberikan pertolongan dan memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan. Tapi setelah selesai 16, ya, dan saya pikirkan, Tuhan, betapa tidak mudahnya
bahwa seseorang yang terima Roh Kudus, dia langsung dihadapkan dengan perbuatan daging yang dia harus untuk mematikan. Kita baca di dalam Roma pasal ke-8, ya. Roma pasal yang ke-8. Perhatikan baik-baik, ya. Ayat yang ke-7, ya. Atau ya, ayat 7 dan apa-apa. Saudara boleh baca yang sebelumnya, karena kita ini PA, jadi kita mesti suka baca ayat yang belum kita bacakan atau kita yang baca. Ayat 7, silakan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan dengan Allah. Iya, terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Ya, kita harus jujur, kita ini dari daging. Kita pasal yang ke-7 Roma ini sangat jelas. Tidak ada satupun yang baik. Ya, dari mana? Bagaimana kita bisa melindungi istri kita? Bagaimana kita bisa melindungi suami kita? Bagaimana kita bisa melindungi keluarga kita? Orang kita daging kok. Ya. Bagaimana orang dia bisa menolong? Tidak bisa. Ya. Gideon mengatakan, siapa kami? Kalau memang Tuhan beserta kami, mengapa terjadi begitu? Ya. Lewat pertanyaan, lewat jawaban, maka Tuhan tetap memakai Gideon. Tapi Gideon sudah mati, habis. Ya, apakah kita juga begitu? Kalau di gereja ada Roh Kudus, kita bisa menyembah. Tapi di luar hilang Roh Kudus. Enggak juga. Kita seringkali yang menduka cita Roh Kudus itu benar. Ya, kita tidak boleh salahkan kondisi, salahkan ini, salahkan virus segala macam. Ya, enaknya saja kita salahkan semuanya ini, kita kambing hitamkan semua, kita yang beres. Kita mengatakan dengan jujur, dengan ulangi lagi ayat yang ke berapa? Ke-8. Mereka yang hidup dalam daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau memperkenankan Tuhan, yaitu kita hidup. Saya daging loh Tuhan. Saya penuh kedagingan Tuhan. Suami mesti berdoa begitu supaya Roh Kudus waktu turun. Oh ya, Roh Kudus turun. Wah, saya bisa berbahasa lidah. Bagus, amin. Tapi sesudah Roh Kudus masuk apa? Dia katakan, Paulus Budiono, buang itu. Keinginan-keinginanmu yang jelek itu. Buang itu. Suka nonton porno misalkan. Kita mesti berani. Untuk saya melindungi istri saya mesti membuang kesukaan saya untuk menonton porno. Kenapa membuang? Itu daging. Tapi Roh Kudus datang dalam diri saya ini supaya saya melindungi diri saya, dilindungi dan melindungi istri dan keluarga. Saya pikir-pikir, oh Tuhan luar biasa. Sangat baik. Karena itu apa? Coba tolong dibaca lebih jauh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Oh, ini satu pengharapan dan tantangan yang besar. Tetapi kamu bukan hidup dalam daging, ya. Tetapi kamu hidup dalam Roh Kudus. Coba ulang lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Melainkan dalam roh. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Oh, tantangan lagi. Kalau memang roh Allah. Kalau bukan roh Allah, roh yang lainnya. Amblaslah. Ya, terus. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Ya. Ia bukan milik Kristus. Aduh, ngeri. Ya. Ada orang, saya tidak milik siapa, tidak apa-apa lah, saya tidak milik itu, saya tidak milik organisasi ini, saya tidak milik ini, no problem. Tapi kalau orang tidak miliki Kristus, ngeri. Betul-betul ngeri. Ya. Kristus ini dari sorga. Kita diminta untuk menuju ke sana. Lalu kita menolak Kristus, kita menolak Roh Kudus, kita menolak itu semuanya. Mau jadi apa? Terus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Terus kan? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia
yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara Ya, orang mati, teruskan. akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Menghidupkan rohnya tubuh yang fana ini ya oleh rohnya. yang diam di dalam kamu. Oleh Roh Kudus yang diam dalam diri saya ini. Dalam diri saya ini. Terus. Jadi saudara-saudara, Ya. kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, Iya. supaya hidup menurut daging. Ayat 13. Sebab Sebab jika kamu hidup menurut daging, kalau kita hidup menurut daging, kamu akan mati. akan mati, pasti mati. Dalam bahasa Mandarin, piyause. Terus, Tetapi jika oleh roh Nah. kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. iya. Gideon adalah Roh Kudus. Dia mematikan Midian. Semua beres. Ya. Otniel ada Roh Kudus. Mengalahkan musuh-musuhnya Israel, tenang damai. Kita ada Roh Kudus. Mematikan daging yang ada pada kita. Dekat-dekat tidak usah, saya Roh Kudus. Daniel, kamu tidak boleh begini, tidak begitu. Jangan bilang itu. Sama-sama dagingnya kok. Ya, saya tidak perlu untuk mengatakan sama-sama Filipus. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Cukup ada Roh Kudus. Cukup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita masuk dalam seluruh kebenaran firman Allah. Supaya kita mau, kita rela, kita sadar untuk mematikan daging oleh pertolongan Roh Kudus. Kalau enggak gitu bahaya. Sudah boleh baca lebih jauh. Ya, saya cuma ambil pengertian ini. Aduh Tuhan, terima kasih kalau zaman dulu betapapun Tuhan itu baik untuk bangsa Israel, tetapi dalam pemenuhan Roh Kudus belum lagi secara keseluruhan, hanya beberapa orang-orang tertentu. Tapi untuk zaman gereja Tuhan ini, Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku akan mengirim, maka terjadi pemenuhan secara global. Sesungguhnya kita semua ini menyatu supaya menjadi berkat, lalu kita bisa menjadi berkat buat negara kita yang sekarang sedang diporak-poranda dengan segala virus-virus yang membingungkan. Kita harus bisa memberikan pengertian. Tetapi masalah yang tadi saya katakan, kita tidak segampang yang kita pikir inginkan. Pada pasal yang ke-10 setelah 2 hakim-hakim yang saya tunjukkan tentang sederhananya, saya tidak akan uraikan bukan percuma, tapi saya tidak ke sana, tapi saya lihat setelah 45 tahun dalam perlindungan Roh Allah melalui 2 hakim-hakim ini, bangsa Israel lebih drop. Saya tidak bisa omong. Ya. Waktu saya baca ini, saya menemukan beda dengan yang lain. Begitu bangsa Israel berbuat dosa, menderita, lalu Tuhan langsung pilih seseorang. Tetapi pasal 10 ini tidak dipilih. Nggak mau pilih. Tuhan bilang apa? Coba kita akan baca ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ya, silakan. Pasal 10 ayat yang ke-6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Berbuat lagi apa yang jahat. Apalagi? Apa itu? Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Terus? Kepada para Allah orang Aram. Allahnya orang Aram. Para Allah orang Sidon. Allahnya orang Sidon. Para Allah orang Moab. Allahnya Moab. Para Allah Bani Amon. Dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. 1 banding berapa ini? Ya, saya hitung-hitung ada 7. Kalau Baal itu, para Baal itu banyak Baalnya. Belum lagi Asetoid. Kemudian Allahnya Aram, Allahnya Sidon, dan semuanya itu minimal 7 model, 7 jenis. Ya, kalau Baal itu banyak, berarti lebih banyak. Bayangkan, banyak Allah di dalam rumahnya bangsa Israel. Banyak patung-patungnya. Aduh, saya tidak tahu bagaimana. Dan dengan
fakta yang nyata, mereka meninggalkan Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Malas melayani, malas kebaktian. Ini perlu kita waspadai. Ya, Tuhan izinkan terjadinya PSBB ini, ya Tuhan tahu kita. Ya, PSBB ya, gitu. Supaya kita ini serius, supaya kita punya ibadah model begini, yang model apa aja. Tapi itu ada membuat kita dalam rumah tangga itu rasa penting perlunya Tuhan, perlunya Roh Kudus. Ya walaupun Roh Kudus menyertai, tapi seringkali kita tidak sadar, kita tidak anggap bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Akhirnya kita tabrak sini, kita tabrak sana, kita bingung sini, bingung sana. Ya, ekonomi terganggu, kesehatannya juga terancam dan semuanya itu. Ya, bangsa Israel mereka begitu memberhalai semua berhala-berhala yang sebenarnya sudah harus tidak ada. Dan kita bisa lihat, ya Tuhan tidak mau, Tuhan tidak ada. Maka Tuhan biarkan mereka mengalami 18 tahun. Ya, diganggu oleh, tidak semua, diganggu oleh orang Filistin dan oleh orang Amon aja. Ya, belum lagi Moab, belum lagi Sidon. Coba kalau semua Tuhan tumplekkan kepada bangsa Israel, apa ada hancur? Kalau Tuhan timpakan semua kesalahan itu dalam hidup kita ini, kita sudah hancur habis. Tapi Tuhan baik untuk kita. Coba saya ajak saudara untuk membaca ayat 10 aja, supaya kita bisa tidak terlalu berlambat-lambat di ini. Ini cuma merupakan intro dulu ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya. Ya, mereka berseru kepada Tuhan, mulai berseru. Kalau sudah sakit, kalau sudah susah, kalau sudah bingung, sudah miskin, baru mereka berseru. Itulah manusia kita. Terus? Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Kami telah berbuat dosa kepada Engkau. Itu biasa ya. Kalau sudah kecepit gitu, saya juga begitu kok ya. Terus? Sebab kami telah meninggalkan Allah kami. Oh ya betul Tuhan, saya sudah baca Alkitab lagi. Saya tidak masuk gereja lagi. Saya tidak begini lagi. Terus? Lalu beribadah kepada para Baal. Para Baal, bisa saja. Kita senang model ini, kita senang cara begini, kita senang cara orang itu. Oh ini bagus, cara itu orang itu masih diberkati kok. Ayo kita ikuti mereka punya cara aja. Ya, nah, terus kemudian apa lagi? Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel. Tuhan itu suka jawab. Kalau kita tanya, Tuhan jawab. Ya, teruskan. Bukankah aku yang menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir? Bukankah aku pernah menyelamatkan engkau dari tangan orang Mesir? Itu dibawa kepada awal. Mungkin ribuan tahun yang lalu waktu mereka dilepaskan dari Mesir. Kemudian apa lagi? Orang Amori. Bani Amon. Orang Filistin. Iya. Orang Sidon. Terus? Suku Amalek. Iya. Dan suku Maon yang menindas kamu. Ya. Tadinya dilepaskan. Kemudian ikut-ikut mereka punya mau. Seringkali kita tanpa sadar, kita masih terjebak dengan kebiasaan, kepercayaan yang aneh-aneh. Ya. Mungkin saudara pernah ingat saya pernah omong, tapi saya lupa kapan atau mungkin saya belum. Yaitu mama saya orang Kristen. Sudah dulu sesudah menyembah berhala dari Buddha, kemudian bertobat, terima Yesus, sungguh-sungguh luar biasa. Tapi yaitu kesungguhannya itu masih terselip hal-hal kebiasaan, mitos-mitos yang berbahaya. Ya, satu waktu saya dimandiin masih kecil, saya kaget karena ada anjing yang datang, kemudian saya kaget teriak gitu. Bagaimana mama saya? Langsung pegang anjing itu, ya, digunting, ambil bulunya. Setelah bulunya digunting, kemudian masukkan dalam kantong kecil, dijahit, langsung dibikinkan kalung, dikalungkan saya punya leher, supaya saya tidak sakit. Karena kaget, wow, sudah ambil bulunya, ya itu caranya, itu mitos. Tapi menjadi kepercayaan, kepercayaan. Saya tidak tahu mungkin kalian sekarang sudah tidak lagi percaya, tapi
Saya mengalami banyak hal-hal yang aneh-aneh, ya. Kalau misalkan tiba-tiba ini bibir yang sebelah kanan ini goyang, ya, goyang itu. Kalau yang kanan pasti nanti ada masalah, akhirnya marahi papa, mama. Kalau kiri, wah rezeki. Jadi kalau sini sudah goyang begini, saya kan sudah terbiasa makan omongan begitu, saya di sini supaya dia tidak goyang, supaya dia jangan sampai masalah muncul. Tapi kalau sudah sebelah kiri yang goyang, oh sudah saya lepas tangan supaya goyang lebih banyak, supaya dapat rezeki. Saya tidak tahu apakah kalian mempunyai model-model itu. Semoga tidak ada. Tapi seringkali kita mengikuti orang tua punya model, ya, kebudayaan yang model, ya. Kalau hari Jumat ini tidak boleh keluar, hati-hati, bahaya. Kalau begini. Nah itu semua tanpa sadar itu merupakan suatu ya berhala-berhala yang sudah memicu kita untuk tidak percaya sama Tuhan. Masih percaya begini, ya toh? Yang seperti yang tadi kita doakan itu juga begitu. Ya karena mereka percaya toyol, kemudian mereka lihat toyol itu, mereka kaget, mereka bingung, tapi mereka tidak percaya Yesus. Maka istri saya mengatakan, berdoa dalam nama Yesus, tolong mereka supaya mereka tertolong, terlepas, itu caranya. Ya, tetapi Tuhan jawab, ya, saya sudah menolong kamu, ya, melepaskan kamu dari tangan mereka. Tetapi ayat yang ke-13 tolong dibacakan segera. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Ya. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Terus? Pergilah sana berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Iya, pergi sana. Ya, aduh, sekali luar biasa. Terus? Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Bagaimana bangsa Israel jawab? Ayat 15. Kata orang Israel kepada Tuhan, ya, kami telah berbuat dosa. Ya, terus. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Itulah manusia kita, ya. Ya sudah, Tuhan hukum saya juga pernah begitu. Tuhan hukum saya, Tuhan. Yang penting Tuhan tolong saya lepas dari masalah ini. Hukuman apa yang dari Tuhan berikan tidak peduli. Karena kita tahu Tuhan tidak mungkin menghancurkan kita. Kita tahu Tuhan itu maha baik. Nah, seringkali kita memperlakukan Tuhan semena-mena dalam hal ini. Dalam cerita ini Tuhan mau tunjukkan betapa hatinya dia dan betapa jeleknya hatinya kita manusia ini, ya. Teruskan ayo, terus. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Oh, mereka sekarang mulai menjauhi Allah asing. Mereka cuma bongkar di rumahnya apakah ada patung, apakah ada ini, ada semua itu terus. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, mulai beribadah kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Baru saja beribadah, terus lalu hatinya Tuhan bagaimana? Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesusahan mereka. Terima kasih. Itulah Allah. Itulah Allah kita yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, Allah kalau marah luar biasa. Tapi kalau Allah sedih, sedihnya luar biasa. Terhadap siapa? Terhadap bangsa Israel waktu itu. Tuhan tidak pernah tahan kalau dia lihat bangsa Israel meraung-raung membuang berhala. Jangan kita minta Tuhan tolong, tapi kita pegang budaya-budaya yang mitos, budaya yang merusak, budaya yang menghancurkan kita. Aduh. Saya lihat ini, saya tidak mau panjang lebar saat siang ini. Supaya kita merenungkan apa yang kita perlu renungkan. Oke. Tuhan begitu sedih, ya. Coba tolong diulangi lagi dalam ayat yang ke-16, ya.
Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Ya. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Terus Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. kenapa Yesus datang? Yaitu dan dia lihat manusia menderita. Dia lihat manusia nggak bisa lagi. Di luar Tuhan, manusia semua akan mati dan kemudian itu dihakimi. Kata Ibrani pasal yang ke-7, kalau saya pasal yang ke-9 sana yang mengatakan. Tetapi di sini kita bisa melihat kepedihan hati Tuhan yang sangat-sangat, ya, karena dia melihat bangsa Israel menderita luar biasa. Oke, ya, pada siang hari ini secara amat sederhana saya mengatakan Tuhan sedang sedih dan sangat tidak tahan ingin menolong. Karena pada ayat yang ke-17-18 kita sudah melihat suatu persiapan untuk peperangan. Suatu persiapan untuk pertandingan. Siapa yang lebih hebat? Musuh atau Israel? Untungnya Israel sudah mulai berubah. Untungnya Israel sudah berbuat sesuatu yang membuat hati Allah begitu duka, begitu khawatir bagi bangsa Israel dalam penderitaan. Kita tahu punya Allah yang macam apa. Ya. Tadi kita bicara-bicara, hanya Allah ini yang bisa menolong kita. Hanya Allah ini yang bisa memperhitungkan apa yang bangsa Israel alami. Sejelek-jelek apapun, kalau orang itu kembali, maka sebenarnya hati Allah begitu susah. Saya teringat dalam Yesaya, saya lupa ayatnya di mana pasal ini. Allah katakan, aku memang bersemayam di tempat yang maha tinggi, tapi aku juga ada di dalam hati orang yang hancur hatinya. Ya. Sama dengan ini. Apakah Allah itu sedih dari jauh? Tidak. Dia dekat sekali. Itu sebabnya saya memilih sebuah lagu yang sederhana, yaitu semakin mulia dia ubahku. Ya, supaya lewat kisah-kisah dalam hakim-hakim ini membuat kita semakin diubah oleh Tuhan. Psalm 193. Psalm 193. Semakin mulia dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, dia ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Saya salah memilih lagu, tetapi saya syukur dibawa dalam lagu yang tadi ini. Semakin mulia dia mengubahku. Semakin kita mempelajari hakim-hakim, melihat kondisi mereka,
semakin diubah. Itu sebabnya saya ingin kita menyanyi apa yang saya tadi cantumkan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Dalam nyanyian NR 225. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kita menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita menghitung hari-hari yang Tuhan berikan buat kita, khususnya di dalam hari-hari sulit ini. 225, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saya catat di sini, besar setiamu Tuhan. Dalam nyanyi saya ingat, Allah tidak mau menolong lagi bangsa Israel. Tidak mau. Mereka berteriak, tapi hanya Tuhan mau tolong. Kapan? Bukan cuma mengaku, tapi tindakan praktek hidupnya itu. Mereka semua mulai membuang berhala, membuang semua yang mengikat mereka, membuat semua yang membuat mereka tidak bisa beribadah. Segala sesuatu yang membuat mereka terikat, terpikat dan lupa Tuhan. Maka setelah mereka buang itu, mereka bisa beribadah pada Tuhan dengan seperti semula. Maka besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Kita menyanyi dari awal, kita mau masuk dalam doa sembahyang. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari yang telah lewat, hari-hari yang sedang lalu ini, hari ke depan. Semoga kegagalan yang lalu tidak harus menjadi kegagalan sekarang ini, tapi supaya itu menjadi satu pedoman untuk kita tahu di dalam Tuhan adalah yang terbaik. Saya ajak kita semua menyanyi, ajarku Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan
ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Amin. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak lebih baik dari bangsa Israel, karena kami adalah bangsa kafir. Masing-masing penuh dengan segala berhala yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sehingga seringkali ibadah-ibadah itu tercampur dengan budaya-budaya yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Engkau. Tetapi kami belajar pada pagi malam hari ini. Kami tahu Engkau akan mendidik kami, karena kami sudah memiliki Alkitab firman-Mu yang tanpa salah, yang adalah firman yang sungguh, yang dapat kami andalkan, yang dapat kami menjadi pedoman satu-satunya di dalam ibadah, di dalam berPA, di dalam ibadah umum, di dalam ibadah kaum muda, ibadah kaum wanita, sekolah minggu, lansia dan lain sebagainya. Hanya firman-Mu ini menjadi pedoman sempurna kami Tuhan. Terima kasih bila Engkau tetap Roh Kudus mendidik kami. Apabila ada tanda-tanda keberhalaan dari kebudayaan-kebudayaan manusiawi yang bisa mengganggu ibadah kami, yang bisa membuat kami tidak sungguh-sungguh berkonsentrasi pada Engkau, Tuhan tunjukkan. Dan kami rela untuk membuang, supaya ibadah kita ini, liturgi kita ini, bukan karena dari manusia, tetapi dari kebenaran firman Allah. Kami berterima kasih Engkau telah menunjukkan hakim-hakim yang sedang kita pelajari. Kami boleh melihat kebesaran Engkau, kami boleh melihat kesetiaan Engkau, kami boleh melihat kepedulian Engkau kepada kami, bangsa kafir juga, untuk masuk dalam rencana keselamatan-Mu. Kami ucapkan terima kasih pada hari-hari mendatang, Jumat-Jumat mendatang, dalam ibadah PA semacam ini, kami serahkan ke dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengatur live streaming atau pemulihan kembali semua seizin Engkau. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Kami mengakhiri perjumpaan kami dengan firman hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kekasih mempelai sorga, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Maka sekarang kita akan melihat beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang
saat ini sedang ditayangkan di layar CCTV saudara Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita dapat mentransfer ke rekening BCA nomor 82211662221 atas nama Ibu Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada jemaat gereja kita yang kurang mampu dan terkena dampak dari COVID-19. Selanjutnya, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja kita di 0821 3995 2002. Silakan mengirim nama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian melalui WA ke nomor ini untuk mendapat informasi, pengumuman, pelayanan jemaat dan lain sebagainya. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang memohon permohonan doa atau ucapan syukur dapat dikirim ke nomor yang sedang ditampilkan sekarang ini. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menutup di dalam doa dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita semua akan bangkit berdiri, kita semua akan terima berkat lagi. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa Yesus kita, luar biasa Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Berkat-Mu akan melimpah, akan Engkau curahkan. Kami berdoa dulu untuk negara bangsa kami, bila berkat-Mu ada di atas bangsa negara kami. Sekalipun seizin Engkau juga terjadinya virus corona yang menggelisahkan, yang menakutkan. Tapi biarlah kami mengimani Engkau, bahwa Engkau-lah yang menjaga, Engkau yang memelihara hidup kami, supaya kami menghargai hidup yang Tuhan berikan dari hari ke hari, juga pada hari ini, malam ini, dan seterusnya. Berkat-Mu melimpah buat kami sekalian, tidak ada satupun yang terlewatkan, dan kami juga jadi berkat buat negara bangsa kami yang di sekitar kami. Dari pemerintahan sampai ke rakyat jelata, dari tempat yang tertinggi jabatannya sampai yang terbawah jabatannya, menjadi berkat dan diberkati oleh kita, oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sudah melayangkan permohonan doa lewat gereja kami, lewat WA. Kami doakan, apakah itu permohonan untuk kesakitan Tuhan sembuhkan, permohonan untuk nikah mereka diberkati, permohonan berkat usia mereka ditambah lagi, dan tidak ada kata-kata yang lain. Semua permohonan Tuhan jawab, semua permohonan Tuhan memberkati, semua permohonan Tuhan nyatakan keadilan dan terjadinya apa yang dipohonkan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini hanya karena kasih karunia-Mu bersama dengan kita sekalian. Saudaraku sekalian, para hamba-hamba Tuhan, dan semua baik tua maupun muda, pria dan wanita, biarlah anugerah sejahtera dari para Bapa, Putra, Roh Kudus melimpah menyertai kita sekalian. Mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan kembali yang kedua kalinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat dan mempelai surga yang kita nantikan, kami sudah doa untuk kita semuanya. Amin. Selamat malam semuanya.